Banyak sekali teman-teman yang menghilangkan kasus-kasus seperti nyeri dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Jadi ada orang yang membantu mengurangi rasa nyeri pada saat melahirkan dengan hipnoterapi, menghilangkan nyeri saat khitanan juga dengan hipnoterapi. Ada juga yang mencabut gigi itu dengan hipnoterapi. Dan banyak banget orang yang mencoba mengurangi fobia, rasa takut, rasa khawatir dengan hipnoterapi. Bagaimana sih cara kerja hipnoterapi bisa membuat teman-teman nyerinya berkurang bahkan hilang sama sekali? Bagaimana hipnoterapi itu bisa membuat seseorang yang tadinya sangat cemas bisa kembali menjadi orang yang tenang? Nah, teman-teman, seperti ini. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya bukan ilmu pengobatan ya, tetapi lebih banyak mengarah pada teknik seseorang untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Kenapa dokter katakan itu teknik? Sebenarnya kemampuan untuk menyembuhkan itu ada pada diri kita semua. Cuma ketika kita tahu tekniknya, maka potensi di dalam diri kita itu bisa dikembangkan dan kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Dan kita bisa gunakan juga untuk membantu orang lain mengurangi rasa nyeri, mengurangi rasa sesak ya. Bahkan bisa membuat seseorang yang tadinya mungkin tidak punya semangat hidup menjadi orang yang luar biasa. Nah, teman-teman, begini. Hipnoterapi itu sebenarnya bekerja pada pikiran manusia, lebih tepatnya pikiran bawah sadar manusia. Karena sebagian besar persepsi kita itu tersimpan di bawah sadar. Kita punya persepsi dan persepsi itulah yang membuat kita merasa menjadi lebih malas, kemudian merasa lebih sakit, lebih sesak. Nah, dengan teman-teman tahu bahwa persepsi itu membuat teman-teman lebih menderita, maka hipnoterapi bekerja mengubah persepsi itu menjadi lebih bagus. Karena persepsi itu terletak di pikiran bawah sadar, maka kalau teman-teman menguasai hipnoterapi, maka teman-teman bisa melalui langkah-langkah tertentu yang memastikan teman-teman bisa menembus pikiran bawah sadar seseorang. Ketika teman-teman sudah bisa menembus pikiran bawah sadar, maka teman-teman bisa melakukan sugesti. Tentu sugestinya harus positif. Kalau teman-teman melakukannya pada saat seseorang sudah dalam keadaan terhipnotis atau orang bilang dalam keadaan trans, maka teman-teman punya sugesti itu bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya dan bisa mengubah. Nah, teman-teman, sebenarnya kan sugesti itu kita sudah tahu bagaimana kita mensugesti seseorang. Tapi sering sekali kita salah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mensugesti seseorang ketika seseorang itu sebenarnya berada dalam gelombang beta. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang lalu kita meminta sesuatu kepada orang itu, sering sekali orang itu masih dalam gelombang pikiran yang disebut beta. Kita kembali ke gelombang pikiran ya. Jadi gelombang pikiran itu ada yang disebut dengan gamma, ada yang disebut dengan beta, ada yang disebut dengan alpha, theta, dan delta. Ketika kita mau melakukan teknik hipnosis, berarti kita harus berusaha membuat seseorang itu berada di gelombang alpha dan theta. Kalau kita sudah pastikan seseorang berada di gelombang alpha dan theta, maka kita bisa mensugestikan seseorang. Misalnya orang yang tadinya mau sunat, kita sugestikan nanti kalau sunat itu rasanya nyaman, enak, seperti kamu makan kue. Atau kita sugestikan seseorang, kamu nanti kalau ketemu seseorang misalnya lawan jenis yang tadinya orang itu takut, mungkin trauma dengan pasangannya yang masa lalu, itu menjadi orang yang lebih terbuka ya. Tetapi pastikan kita memberikan sugesti itu atau saran yang positif itu ketika seseorang berada di gelombang alpha dan theta, apalagi theta.
karena sugesti kita itu benar-benar tertanam di pikiran bawah sadarnya. Dan sesuatu yang tertanam di bawah sadarnya itu tentu akan menguasai seseorang itu. Karena orang percaya begini, pikiran sadar manusia itu hanya 10% dari kekuatan orang tersebut. Tetapi kalau bawah sadar itu ada yang mengatakan 80-90%. Bayangkan kalau di pikiran bawah sadarnya ada rasa cemas, maka perilaku orang itu akan menunjukkan bahwa dia cemas. Tapi kalau dia orangnya tenang, berani, dan selalu bahagia, maka perilakunya juga mencerminkan perasaannya dia. Jadi kita mengubah pikiran bawah sadar seseorang, maka pikiran bawah sadar itu akan mengubah perasaannya dia. Kalau perasaan dia berubah, otomatis perilakunya atau tanda-tanda fisiknya juga akan berubah. Karena ketika pikirannya positif, maka hormon kebahagiaan yang akan muncul. Tapi ketika dia cemas, maka hormon kecemasannya muncul. Oke, jadi teman-teman, begitulah cara kerja hipnoterapi. Bagaimana hipnoterapi bisa menghilangkan cemas, anxiety, bisa menghilangkan atau mengurangi rasa sakit atau keluhan-keluhan yang lain. Oke, tetap semangat.